Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik para ikhwan, para akhwat yang semoga Allah merahmati kita semua, kita ucapkan puja-puji untuk Allah Jalla wa'ala. Segala puji hanya untuknya. Salawat bertakikan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Siyam. Kita masuk ke syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa di bulan Ramadan. Jadi pembahasan kita kemarin tentang kitab Siyam. Ada 5 bab. Ada 5 bab. Dalam satu bab itu terdapat beberapa masalah. Yang pertama pengertian puasa, kemudian rukun puasa. Kemudian masalah yang kedua, hukum puasa di bulan Ramadan dan pendalilannya. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa yang diharamkan, ada puasa yang dimakruhkan. Tapi pembahasan kita kepada puasa Ramadan, puasa yang wajib. Kemudian permasalahan keempat tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang pembahasan kelima, yaitu syarat wajib puasa di bulan Ramadan. Beliau katakan yajibu siyamu Ramadana ala man tawaffarat fihi syurutut taliyah. Diwajibkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan bagi orang yang telah sempurna padanya syarat-syarat berikut. Syarat ini secara umum terbagi menjadi 2. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Beliau katakan yang pertama Islam. Islam maka tidak wajib dan tidak sah orang yang berpuasa dalam keadaan kafir. Karena puasa adalah ibadah dan ibadah tidak sah dari orang kafir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidaklah sesuatu yang menghalangi mereka dari diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena kekufuran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu orang kafir apabila berpuasa maka tidak sah puasanya. Kalau saja amalan yang sifatnya muta'addi, memberikan manfaat kepada orang lain, itu tidak diterima, bagaimana kalau amalan yang sifatnya ghairu muta'addi, yang tidak memberikan manfaat kepada orang lain? Puasa itu manfaatnya hanya kepada orang yang berpuasa saja, sehingga amalannya tidak akan diterima. Orang kafir tidak sah puasanya. Oleh karena itu syarat pertama adalah Islam, maka tidak wajib dan tidak sah apabila seorang berpuasa dalam kondisi kafir. Karena puasa adalah ibadah dan ibadah tidak akan sah,
tidak akan diterima kecuali dalam keadaan Islam. Tidak terima dari orang kafir. Namun apabila dia telah masuk Islam, maka tidak diwajibkan baginya mengqadha apa yang telah berlalu. Kalau dia masuk Islam, maka yang telah berlalu dari hari-harinya, maka tidak wajib diqadha. Karena sebelumnya dia belum masuk beban taklif kewajiban puasa tersebut. Yang kedua, bulugh, baligh, maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang belum baligh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah, catatan pena diangkat dari 3 golongan. Fadzakara minhum as-siyam, as-sabi, disebutkan di antara 3 golongan itu adalah anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia mimpi basah. Walakinnahu yasihhu siyam, akan tetapi orang yang belum baligh, kalau dia berpuasa, maka puasanya sah apabila dia mutamayyiz, sudah sampai usia tamyiz. Dan seharusnya seyogyanya orang tua mengajarkan dan memerintahkan anaknya untuk berpuasa agar dia terbiasa untuk melakukan puasa. Baik, jadi syarat kedua adalah sampai baligh. Baligh ini dapat diketahui dengan 4 hal. Baligh ini hanya dapat diketahui dengan 4 hal. Yang pertama adalah inzalul mani, keluarnya mani dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar. Apakah dia tertidur kemudian bermimpi kemudian mengeluarkan mani, ataukah dalam kondisi sadar dia mengeluarkan mani? Ketika dia sudah keluar mani, berarti dia sudah mencapai baligh. Berarti dia sudah mencapai baligh. Kalau sudah mencapai baligh, maka wajib baginya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Yang kedua, untuk mengetahui seseorang baligh untuk wanita, haid atau nifas. Haid atau nifas. Apabila ada seorang wanita yang telah keluar darah haidnya, maka berarti dia sudah baligh. Berarti wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Dan ini disepakati oleh para ulama. Yang ketiga, untuk mengetahui dia baligh atau tidak, dilihat pada usia. Pada usia, yaitu usia 15 tahun. Sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan usia 18 tahun. Di negeri kita menganggap seorang dianggap dewasa usia 18 tahun. Usia 15 tahun dianggap usia anak sekolah, belum sampai usia baligh. Pendapat yang kuat, usia baligh adalah usia 15 tahun. Karena ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, dahulu beliau pernah ingin ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala itu usianya masih 14 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Setelah beliau berusia 15 tahun, maka beliau menawarkan diri untuk ikut perang kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lantas Rasul pun mengizinkannya. Yang demikian menunjukkan usia 15 tahun adalah usia baligh. Kemudian untuk mengetahui seseorang sampai kepada baligh, yang keempat adalah tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Apabila bulu di sekitar kemaluan, para ulama fikih menyebutkan di sekitar kemaluan dan di sekitar dubur. Jadi tumbuhnya bulu di qabul dan dubur. Ada dua kondisi. Yang demikian seseorang dianggap baligh apabila tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar dubur atau qabul. Yang demikian sesuai dengan hadis dari Atiyah Al-Qardi dari Abu Dawud. Beliau mengatakan, aku pernah menjadi tawanan Bani Quraidah. Maka mereka, orang-orang Bani Quraidah, mereka membunuh semua tawanan-tawanan itu. Dan mereka melihat barang siapa yang tumbuh bulu kemaluannya, maka ditebas lehernya. Barang siapa yang belum tumbuh bulu kemaluannya, maka dia tidak dibunuh. Beliau katakan, Atiyah Al-Qardi berkata, aku tidak termasuk orang yang tumbuh bulu kemaluannya, sehingga aku tidak dibunuh. Karena menurut mereka, apabila sudah tumbuh bulu kemaluan, sudah usia baligh, maka dibunuh. Kalau belum tumbuh bulu kemaluan, belum sampai usia baligh, maka dia tidak dibunuh. Berarti seseorang bisa diketahui baligh dengan 4 hal. Satu dari 4 hal. Apabila ada satu dari 4 hal ini, maka dikatakan sudah baligh. Maka kewajiban-kewajiban hukum syariat berada pada dirinya. Yang pertama dan yang kedua disepakati ulama, yaitu haid dan keluarnya mani. Haid bagi wanita khusus, keluarnya mani bagi wanita dan laki-laki. Yang kedua yang diperselisihkan oleh ulama, yaitu usia 15 tahun dan tumbuhnya bulu kemaluan. Jadi syarat wajib puasa, yang pertama Islam, yang kedua baligh. Baligh dapat diketahui satu dari 4 hal yang kita telah sebutkan. Yang ketiga, syarat wajib puasa adanya akal, berakal. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang gangguan kejiwaan, yang disebut orang gila, atau orang yang idiot, yang maktu. Maktu itu idiot. Nabi SAW sebutkan, rufi'al qalam an thalathah, diangkat catatan pena dari 3 golongan manusia. Disebutkan diantaranya orang gila sampai sadar dari kegilaannya. Orang tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa apabila tidak berakal. Kalau ada orang yang sudah tua, hilang akalnya dengan kepikunan, mungkin nggak orang yang tua hilang akalnya dengan kepikunan, sehingga dia tidak bisa membedakan yang ini yang itu, maka dia tidak wajib puasa, tidak qadha, tidak fidyah. Ingat, orang yang sudah tua, yang pikun, hilang akalnya, tidak membedakan antara yang ini dan yang itu, maka dia tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena akal adalah pusat dengannya seorang menerima hukum-hukum syariat.
maka orang yang tua yang hilang akalnya itu dianggap seperti majnun, dianggap seperti orang yang gila dalam hukum syariatnya. Sebagaimana orang gila tidak diwajibkan untuk mengqadha, tidak diwajibkan untuk bayar fidyah, tidak diwajibkan untuk mengqadha, bayar fidyah, atau tidak diwajibkan untuk mengqadha atau membayar fidyah. Begitu pula orang yang idiot, orang gila, tidak diwajibkan mengqadha, tidak diwajibkan puasa, dan tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Bisa dipahamin? Pengaruhnya di akal, pengaruhnya di akal. Tapi kalau ada orang tua, sebentar pikun, sebentar ingat. Kalau dia dalam kondisi demikian, saat dia ingat disuruh puasa. Saat dia tidak lagi ingat, maka tidak disuruh puasa. Kalau dia ingat, diperintahkan puasa, kemudian dia lupa, kemudian dia berbuka. Nah, dalam kondisi demikian, orang ini membayar fidyah. Tapi kalau memang betul-betul dia tidak bisa membedakan lagi. Ada orang tua yang mungkin dengan ketuaan rentahnya dia, sehingga tidak bisa membedakan lagi. Sehingga pikunnya sangat berlebih. Sehingga dia seperti dihukumi seperti orang yang majnun. Tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah, tidak wajib mengqadha. Baik. Beliau katakan syarat yang ketiga dalam puasa adalah akal. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang gila dan orang yang idiot. Sebagaimana sabda Nabi SAW, diangkat pena dari 3 golongan. Disebutkan diantaranya adalah orang gila sampai dia waras, sampai dia kembali kepada ketidakgilaannya. Kalau ada orang gila, sebentar waras, maka di saat dia waras diperintahkan berpuasa. Di saat dia tidak waras, maka tidak diwajibkan untuk puasa. Kenapa? Karena kalau dia berpuasa pun tidak sah. Orang gila puasa tidak sah karena tidak ada niat dalam puasanya. Sedangkan puasa adalah ibadah. Sedangkan Nabi katakan innamal a'mal binniyat. Amalan ibadah itu tergantung dengan niatnya. Kalau dia tidak niat, maka tidak sah puasanya. Sebagian ulama menyebutkan niat itu adalah rukun, sebagian yang lain mengatakan syarat. Baik. Yang keempat, syarat wajibnya puasa adalah sehat dan mampu untuk melakukan puasa. Sehat dan mampu melakukan puasa. Olehnya barang siapa yang sakit, yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka tidak wajib baginya berpuasa. Kalau dia berpuasa, maka sah puasanya. Tapi ingat, orang yang sehat, orang yang sakit, tapi ingat, orang yang sakit dalam puasa, dia ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, dia dalam kondisi sakit. Kalau dia berpuasa, semakin tambah sakit dan membahayakan dirinya. Orang yang demikian haram puasa baginya. Dia wajib berbuka. Dia tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Allah katakan, "Wa man kana maridhan la safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia mengganti di hari. Ini kondisi orang yang sakit yang pertama. Kondisi orang sakit yang kedua, kalau dia berpuasa tidak mempengaruhi sakitnya. Tidak mempengaruhi sakitnya.
maka yang demikian diwajibkan berpuasa. Kalau dia berpuasa tidak mempengaruhi sakitnya, maka demikian dibolehkan berpuasa dan dibolehkan juga untuk berbuka. Kalau dia berbuka, maka tidak mengapa. Baik, kondisi orang sakit yang ketiga adalah orang yang apabila dia berpuasa tidak susah baginya berpuasa dan tidak terpengaruh pada penyakitnya, maka yang demikian tidak boleh dia berbuka. Seperti hanya sakit pilek biasa atau hanya sakit luka biasa, maka tidak boleh dia berbuka. Jadi kesimpulannya sakit itu ada 3. Yang pertama, sakit yang tidak boleh tidak puasa, yang tidak boleh berbuka, yaitu sakit yang ringan, yang tidak mempengaruhi pada puasanya dan tidak mengaruhi pada kesehatannya, seperti pilek biasa, luka biasa. Dia tidak boleh berbuka di sini. Kedua, sakit yang apabila dia berpuasa maka tidak mempengaruhi kepada kesehatannya. Walaupun dia sakitnya terlihat berat, tapi ketika dia berpuasa tidak mempengaruhi pada kesehatannya, maka yang demikian orang ini boleh berpuasa, boleh juga tidak. Dia memiliki 2 keadaan. Namun jika dia meninggalkan puasa diganti dengan hari yang lain, itu lebih baik. Sebagaimana firman Allah, wa man kana maridan aw ala safar, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia mengganti puasa di hari yang lain. Sakit yang ketiga, sakit yang apabila dia berpuasa menambah penyakit, memberatkan dirinya, maka sakit yang demikian tidak wajib berpuasa. Kalau berpuasa berdosa. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana alaikum rahima, innallaha kana bikum rahima. Karena Allah sayang sama kalian. Jangan sudah sakit dipaksakan sampai menyebabkan tambah sakit. Yang ini yang dilarang. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna li nafsika 'alaika haqqa. Jiwamu itu memiliki hak juga untuk dijaga agar tidak terabaikan. Dalam ayat Allah sebutkan, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kalian hantarkan diri kalian kepada kebinasaan. Sudah tahu sakit, membahayakan, berpuasa tambah bahaya, maka yang demikian dilarang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la darara wa la dirar. Tidak boleh mencelakakan orang lain, tidak boleh juga mencelakakan diri sendiri. Jadi syarat berpuasa itu yang pertama, Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat adalah sehat, mampu melakukan puasa. Yang kelima, bagaimana kalau dia sakit kemudian berbuka? Maka dia mengqadha puasa yang dia berbuka karenanya sejumlah puasa yang dia tinggalkan, mengqadhanya, menggantinya. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah al-iqamah, menetap, bukan dalam kondisi safar, mukim, bukan dalam kondisi safar. Maka tidak wajib berpuasa bagi seorang musafir. Tidak wajib berpuasa bagi seorang musafir. Sebagaimana firman Allah, wa man kana maridan aw ala safar, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar,
fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Sekarang kalau seorang musafir berpuasa, apakah sah puasanya? Sah atau tidak? Sah? Sah. Di sini para ulama menyebutkan ada orang yang musafir itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, kalau dia musafir, ketika dia berpuasa menjadi berat baginya, maka orang yang demikian makruh baginya puasa. Orang yang musafir ketika dia safar menjadi berat baginya puasa itu, maka tidak baik baginya untuk berpuasa. Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, laisa minal khair asyamu fis safar. Kama qala SAW, bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa dalam kondisi safar. Yang mana apabila seorang bersafar, kemudian ketika dia berpuasa menyebabkan dia berat, bisa jadi dia pingsan. Yang kayak gini nggak betul, tidak dibenarkan. Bukanlah kebaikan bagi seorang musafir kemudian dia berpuasa yang menyebabkan dirinya menjadi berat. Termasuk di antara menyebabkan dirinya menjadi berat, seperti apa yang dikatakan oleh guru kami Syekh Abdullah Al-Mar'i. Beliau katakan seorang ayah dengan istri dan anak-anaknya musafir menaiki kendaraan, karena si ayah berpuasa, si istri tak berpuasa, anak-anak tak berpuasa, maka beban safar diberikan kepada istrinya. Akhirnya susah istrinya, dia memberatkan yang lain. Yang kayak gini nggak boleh dia berpuasa. Bisa dipahamin? Dia menyulitkan orang lain. Dia harus berbuka. Walaupun pada dasarnya dia mampu berpuasa, tapi karena ada efek kepada orang lain, maka ketika itu dia harus berbuka. Dan berbukanya itu adalah menjalankan ketaatan. Menjalankan ketaatan. Sebagaimana Allah firmankan, wa man kana maridan aw ala safar, barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, dia boleh berbuka, mengganti puasa di hari berikutnya, di hari setelah berlalu padanya bulan Ramadan. Oleh karena itu musafir memiliki kondisi. Kondisi pertama, makruh baginya berpuasa, bahkan bisa menjadi haram baginya berpuasa. Kalau yang demikian bisa membuat dirinya binasa. Makruh kalau dia mensulitkan dirinya dan memberatkan dirinya sampai dia pingsan. Karena ada kejadian di zaman Nabi SAW, seorang musafir dalam keadaan safar dia berpuasa, pingsan, dikerumuni banyak orang. Nabi bertanya, ada apa gerangan manusia pada kerumuni orang tersebut? Dikatakan, siamu ya Rasulullah, dia puasa ya Rasulullah. Maka Rasul keluarkan statementnya dalam hadis, laisa minal bir asyamu fis safar, tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam kondisi safar. Yang diinginkan tidak termasuk kebaikan adalah kalau puasa dalam keadaan safar tapi mempersulit dan memberatkan dirinya. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, kalau safar itu menjadi ringan baginya, tidak berat, melakukan perjalanan safar, naik pesawat dari Medan ke Jakarta cuma 2 jam. Kemudian dalam kondisi nyaman, dalam kondisi dirinya tidak kepanasan, tidak sulit, tidak berat, maka yang demikian dia memiliki 2 kondisi. Boleh berbuka, mengambil rukhsah, keringanan dari Allah seperti ayat tadi.
Kondisi yang kedua, dia tetap berpuasa. Dua-duanya boleh dia ambil. Dua-duanya boleh dia ambil. Para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih baik? Apakah dia tetap berpuasa ataukah dia berbuka? Maka hal yang demikian dikembalikan kepada musafir, orang yang bersafar. Kalau puasa itu ringan baginya, maka sebaiknya dia berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa di bulan Ramadan pahalanya lebih agung dibandingkan puasa di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada kekhususan bulan itu. Satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bulan penuh dengan rahmat Allah. Bulan penuh ampunan dan seterusnya. Banyak keutamaan. Sehingga ketika dia berpuasa di bulan itu lebih bersemangat untuk beribadah dan seterusnya. Beda halnya kalau dia melakukan puasa nanti setelah Ramadan berlalu. Qadha. Semangatnya berbeda dengan puasa bulan Ramadan. Betul? Oleh karena itu, kondisi ini dikembalikan kepada orang yang berpuasa, orang yang musafir. Kalau memang safar itu ringan baginya berpuasa, maka hendaknya dia berpuasa. Walaupun dia punya keringanan, kesempatan untuk berbuka. Ya, tapi ingat nanti kita akan jelaskan safar yang bagaimana yang dibolehkan berbuka. Karena safar ada 4 jenis. Safar ada 4 jenis. Yang pertama, safar ibadah. Kalau dia safarnya safar ibadah, seperti umrah, seperti haji, yang demikian itu safar ibadah namanya. Ya. Orang berpuasa di bulan Ramadan, dia melakukan safar. Safarnya safar umrah. Mungkin. Bolehkah dia berbuka atau tidak? Nah, kondisi ini safar yang dibolehkan untuk berbuka. Safar yang dibolehkan untuk berbuka. Keringanan baginya. Yang kedua, safar yang mubah, yang boleh-boleh saja. Safar yang mubah, yang boleh-boleh saja. Misalnya dia berkunjung kepada temannya, kepada saudaranya. Safar yang demikian, kalau sudah mencapai jarak ketentuan safar, sehingga dia boleh qasar dan jamak sholat, maka dia boleh berbuka. Safar yang ketiga, safar yang muharram. Safar yang diharamkan. Safar untuk bertemu dengan kekasihnya. Safar untuk dosa dan maksiat. Safar yang demikian terjadi perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan safar ini tidak boleh qadha, tidak boleh jamak dan qasar dalam sholatnya. Berarti dia juga tidak boleh berbuka. Karena pada dasarnya safarnya tidak dianggap sebagai safar. Pendapat yang rajih, yang kuat di kalangan ulama, dia tetap dibolehkan menjamak dan qasar. Tetapi dalam masalah qadha puasa, dia tetap dibolehkan mengqadha puasa di hari yang lain. Safar yang keempat, safar yang diharamkan secara khusus, yaitu disebut dengan safarut tahayyul. Safar dalam rangka mencari-cari alasan untuk berbuka. Kalau datang Ramadan, melakukan safar dari satu tempat ke tempat berikutnya. Tujuannya biar boleh berbuka. Nah, safar yang kayak gini, safar yang diharamkan. Dan dia tidak boleh berbuka, dan kalau dia berbuka maka dia wajib membayar 2. Yang pertama, mengqadha puasanya. Yang kedua, bayar kafarahnya. Karena dia menipu. Datang bulan Ramadan, bersafar dia
ke negeri fulani. Kemudian belum habis waktunya pindah ke negeri fulani. Terus berpindah ke negeri fulani. Dia terus safar. Sampai akhirnya ketika dia kembali sudah masuk 1 Syawal. Akhirnya 1 bulan tidak berpuasa. Maka orang ini safarnya tidak dianggap sah. Sehingga puasanya kalau dia berbuka maka dia berdosa. Dan dia wajib mengqadha serta membayar kafarah. Kemudian selanjutnya yang keenam. Yaitu terbebas dari haid dan nifas. Wajib di antara syarat wajib puasa terbebas dari haid dan nifas. Orang yang haid dan orang yang nifas tidak wajib bagi mereka berdua untuk berpuasa. Bahkan haram bagi mereka berpuasa. Tidak ada kata tanggung. Walaupun hanya sekedar 5 menit. Sebentar lagi masuk waktu maghrib, tenggelam matahari, 5 menit lagi. Kemudian netes darahnya, maka dia wajib berbuka, tidak boleh berpuasa. Dan mengqadhanya di hari berikutnya, hari setelah bulan Ramadan berlalu. Nabi SAW sebutkan, alaysa idha hadat lam tusalli. Bukankah wanita kalau sudah haid dia nggak boleh sholat? Fadzalika alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita kalau dia haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Fadzalika, yang demikian, min nuqsani diniha, menunjukkan akan kurang sempurnanya agama mereka. Maka dia wajib mengqadha bagi puasa tersebut sejumlah hari-hari haidnya. Dia wajib mengqadha. Seperti apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusibuna dzalik. Dulu kita itu pernah ketimpa haid. Fa nu'mar biqadha'is shaum, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'mar biqadha'is shalah. Kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Puasa diqadha, salat tidak diqadha. Ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Baik, selanjutnya pembahasan yang keenam, menetapkan keluar masuknya Ramadan, menetapkan keluar dan masuknya Ramadan. Beliau katakan, yathbutu dukhuli syahri Ramadan, yathbutu dukhulu syahri Ramadan biru'yatil hilal. Menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan ru'yah hilal, melihat hilal. Binafsihi, dengan sendirinya dia melihat, atau bisyahadati ghairihi, dengan persaksian orang lain, au ikhbarihi bidzalik, atau dengan informasi yang disampaikan kepadanya. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilal, apabila seorang muslim yang terpercaya dia mempersaksikan hilal, melihat hilal di bulan Ramadan, maka dengan demikian, dengan persaksian itu ditetapkanlah atas masuknya bulan Ramadan. Tentu dalam hal ini adanya khibrah, adanya pengalaman dalam melihat hilal. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian menyaksikan hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Menyaksikan bulan maksudnya bulan Ramadan. Masuknya hilal di bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Begitu pula Nabi SAW sebutkan dalam hadis
yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, idza ra'aitumuhu fasum, kalau kalian melihat hilal maka hendaknya kalian berpuasa. Begitu pula dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau katakan, aku mengabarkan kepada Nabi SAW dengan melihat hilal di bulan Ramadan. Fasamahu, maka Nabi berpuasa karena aku yang melihat. Aku kabarkan kepada Nabi tentang hilal di bulan puasa, maka Nabi SAW berpuasa. Dan Nabi juga memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini cara pertama, melihat hilal untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Cara pertama dengan melihat hilal. Cara yang kedua adalah dengan cara menyempurnakan bulan. Kapan? Apabila bulan tersebut tidak terlihat. Apabila bulan tersebut tidak terlihat. Nabi sabdakan, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian dengan melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah kalian dengan melihat hilal. Berpuasa melihat hilal bulan Ramadan. Berbuka melihat hilal Syawal. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutupi atas kalian bulan hilal tersebut, fa akmilu iddata 30, maka sempurnakan jumlah bilangan hari 30 hari. Ini jemaah, jadi metode penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal dengan metode ru'yatul hilal atau dengan metode penyempurnaan bulan. Ini yang disebutkan di dalam kitab ini. Bahkan beliau mengatakan, wala yathbutu dukhulu syahr bi ghairi hadaini amrain, dan tidak dibolehkan menetapkan masuknya bulan baik Syawal atau Ramadan dengan selain dua metode ini. Metode ru'ya dan metode penyempurnaan bulan. Ini yang menjadi ketetapan oleh para ulama di dalam kitab kita ini. Beliau katakan, adapun wa yathbutu inqidha'i Ramadan, menetapkan masuknya 1 Syawal, berakhirnya bulan Ramadan, itu dengan adanya 2 orang yang menyaksikan, muslim yang adil. Kalau masuknya 1 Ramadan dengan 1 orang muslim yang terpercaya. Tapi kalau masuknya Syawal dengan 2 muslim yang terpercaya. Kalau tidak dapat disaksikan dan tidak ada yang menyaksikan hilal tersebut, maka wajib menyempurnakan bulan 30 hari. Di sini yang disebutkan oleh para ulama. Baik, di sini ada beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, bagaimana apabila seseorang melihat hilal, kemudian yang lainnya tidak melihat di bulan Ramadan? Maka satu informasi yang disampaikan oleh seseorang tersebut bisa menggantikan seluruhnya. Artinya cukup 1 orang yang menyaksikan untuk di bulan Ramadan, maka semuanya boleh berpuasa. Berarti sudah masuk 1 Ramadan. Tentu orang yang memiliki pengalaman dalam melihat hilal. Baik, pertanyaannya, kalau yang menyaksikan tersebut persaksiannya ditolak. Dalam sebuah negeri dia melihat hilal, tapi persaksian dia ditolak, sehingga hanya dia yang melihat, yang lain tidak melihat. Bagaimana
sikap orang tersebut, para ulama menyebutkan orang itu wajib puasa. Dia tetap berpuasa sendirian. Yang lain tidak berpuasa karena yang lain menolak persaksian fulan. Ini dalam masalah apa? Ini dalam masalah apa jemaah? Dalam masalah masuknya hilal Ramadan. Sekarang bagaimana kalau masuk hilal Syawal? Satu orang yang menyaksikan tidak sah. Harus dua orang yang menyaksikan. Kalau dua orang ini menyaksikan, persaksian mereka tidak diterima, maka mereka boleh berbuka, tapi dengan tidak menampakkan kepada orang lain. Apa tujuannya? Kata ulama, agar tidak terjadi fitnah. Mereka berdua sudah menyaksikan. Tapi begitu mereka sampaikan, mungkin kepada pemerintahannya, ternyata ditolak. Tidak. Yang lain tidak melihat, kan gitu. Maka mereka boleh berbuka, tapi berbuka dengan diam, tidak mengumumkan kepada yang lain. Yang lain tetap berpuasa. Tujuannya ittihadul ummah, persatuan umat. Tujuannya persatuan umat. Baik. Sekarang bagaimana kalau kelompok negeri melihat hilal, kelompok negeri yang lain tidak melihat hilal? Mungkin? Mungkin. Karena apa? Karena ada kemungkinan hilal itu dari satu negeri kelihatan, dari satu negeri tidak kelihatan. Sehingga disebutkan tempat terbit dan terbenamnya itu berbeda. Kalau tempat terbit dan tenggelamnya berbeda, tentu dalam masalah puasa dan berbuka mereka mungkin berbeda. Maka yang demikian tidak ada kewajiban untuk mengikut kepada setiap negeri. Artinya dia melihat kembali kepada negeri masing-masing. Bisa dipahamin? Baik. Sekarang kalau ada satu negeri dengan negeri yang lain, satu tempat terbit dan terbenamnya, di negeri A terlihat, di negeri B tidak terlihat. Bagaimana sikap negeri B? Maka sikap negeri B ikut dengan negeri A. Kenapa? Karena satu tempat terbit dan terbenamnya. Bisa dipahamin? Ngelihat hilal, negeri A tidak kelihatan, negeri B kelihatan, tapi tempat mereka matlaknya satu, sama. Seperti contoh misalnya negara Saudi dengan negara Qatar, dengan Yaman, itu kan mereka berdekatan, mereka satu matlak. Mungkin di Yaman nggak kelihatan, tapi Saudi kelihatan. Ketika Saudi sudah berpuasa, maka di Yaman wajib berpuasa. Bisa dipahami? Dia harus ikut. Tapi kalau kita misalnya di Saudi dengan Indonesia, matlaknya sama atau berbeda? Berbeda. Di Saudi kelihatan, di sini belum kelihatan. Maka di Saudi berpuasa, di sini tidak harus berpuasa. Bisa dipahami? Karena matlaknya yang berbeda. Baik, sekarang dalam satu negeri itu sendiri. Dalam satu negeri sendiri. Kalau mereka memiliki satu matlak, maka harus ikut semuanya, sama. Untuk persatuan umat, ketetapan ketentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal dikembalikan kepada pemimpinnya agar menjadi persatuan pada umat, tidak adanya perpecahan, sehingga tidak ditemukan puasa 2 kali di hari yang berbeda. Yang paling menonjol Idul Fitri 2 kali. Ini paling menonjol. Nah, untuk mempersatukan umat, ketetapan Syawal, kalau kita lihat kepada fikih dalam kenegaraan, itu kepala negara memiliki hak ketentuan. Di antaranya menentukan 1 Syawal dan 1 Ramadan, menentukan panglima di dalam peperangan, menentukan gencatan senjata. Itu ketentuan dari pemerintah.
Oleh karena itu, kalau kita melihat pemerintah kita menetapkan bahwasanya 1 Ramadan jatuh pada tanggal sekian dan sekian, atau 1 Ramadan jatuh pada tanggal sekian, maka yang paling aman kita ikut dengan pemerintah kita. Dan itu ijtihad mereka. Kalau mereka salah, mereka mendapat pahala. Kalau mereka benar, juga dapat pahala. Kita ikut dengan ijtihad mereka. Dan kita lepas tanggung jawab daripada dosa itu, kalau sekiranya ada kesalahan. Tapi kalau kita tidak ikut dengan pemerintah, ini akan memberikan konsekuensi yang besar di dalam Islam. Orang yang berbuka sebelum waktunya, maka akan dihukum nanti di hari kiamat, kakinya diikat, kemudian digantung, kemudian mulutnya dirobek sampai ke belakang kepalanya, bercucur darahnya. Ditanya, kenapa dia dalam kondisi demikian wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, itulah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Artinya lebaran duluan. Hati-hati jemaah, yang di sini berbahaya. Orang-orang yang berbuka sebelum waktunya mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, untuk jalan aman kita mengambil apa yang ditentukan oleh pemerintah, mengambil 1 Syawal dan 1 Ramadan sesuai dengan ketetapan pemerintahnya. Dan alhamdulillah pemerintahan kita itu menggunakan double metode, menetapkan dengan double metode, pendekatan teori perbintangan dan kemudian melihat langsung untuk kepastian. Ketika sudah melihat kepada derajat tertentu, dikatakan terlihat hilal, maka di sana mereka rapatkan, kemudian diumumkan. Lihat dalam kitab kita, puasa, ketetapan puasa itu dengan mendapatkan informasi atau melihat sendiri, atau melihat ada orang lain yang melihat. Betul? Betul? Nah, ini yang paling aman. Ini yang paling aman. Dan nampak persatuan kepada umat, tidak ada perpecahan. Kalau kita ikut dengan metode-metode yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan menonjol perbedaan. Yang ini lebaran di hari Senin, yang itu lebaran di hari Selasa. Ya, sehingga kelompok yang lain juga akan buat, kami juga punya perhitungan yang berbeda. Kan gitu ya, perhitungan dengan cara yang ini. Sehingga pernah muncul di negeri kita 4 kali Ramadan, 4 kali Idul Fitrinya. Ya, 4 kali Idul Fitri. Antum bayangkan itu, dalam 1 tahun bisa 4 kali Idul Fitrinya. Kenapa? Karena semua memperhitungkan. Yang ini punya perhitungan, yang ini punya perhitungan, ini punya perhitungan, ini punya perhitungan. Tapi coba kalau mereka mengikuti ketetapan pemimpin, pemimpinnya cuma 1. Kata pemimpin, kita berbuka di hari Senin, maka kita semuanya berbuka tanggal sekian, bulan sekian. Ada ustadz yang ingin ngambil aman, dia katakan kita puasa tahun ini tanggal 1 Ramadan. Ya sampai kiamat seperti itu jemaah. Kan gitu ya, dia ingin ambil aman. Dia nggak mau jelaskan ini. Kita berbuka atau kita Idul Fitri berhari raya pada tahun ini pada tanggal 1 Syawal. Ada yang salah? Nggak ada yang salah. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau dia mau jelaskan dengan rinci untuk mengambil jalan yang dengannya seseorang mendapatkan ketenangan, tidak ada beban, terjadinya persatuan, tidak adanya pertikaian, ketetapan pemerintah itu yang utama. Dan kalaupun pemerintahnya salah, yang tanggung jawab dia di hadapan Allah. Bisa dipahami teman-teman? Kalau kita sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin kalian. Pemimpin kalian di sebuah negeri dia yang memberikan keputusan. Masuknya 1 Ramadan, keluarnya Ramadan. Sehingga terjadi persatuan terhadap umat.
Ini permasalahan yang mesti diperhatikan. Kemudian permasalahan yang ketujuh. Permasalahan yang ketujuh yaitu waktu niat pada puasa dan hukumnya. Niat pada puasa dan hukumnya. Beliau menjelaskan wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat puasa. Karena niat adalah rukun daripada rukun-rukun puasa sebagaimana yang telah berlalu. Walaupun sebenarnya kita kemarin telah jelaskan bahwasanya niat bukanlah rukun tapi syarat. Tapi di sini para ulama penulis kitab ini mengatakan niat adalah rukun. Seperti apa yang disabdakan Nabi SAW, innamal a'mal bin niat, amalan tergantung dengan niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa yanwiha minal lail, kalau dia puasanya wajib, maka hendaknya dia berniat dari malam hari dalam puasa yang wajib. Kalau dia puasanya puasa yang sunnah, puasa wajib apa saja? Puasa kafarah, puasa nadar, puasa Ramadan, puasa mengqadha di bulan Ramadan, puasa qadha Ramadan, itu masuk puasa wajib. Ya, dia berniat di malam hari walaupun beberapa saat sebelum waktu fajar. Fajar yang kedua. Seperti apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalahu. Orang yang tidak meniatkan untuk berpuasa dari sejak malam hari sampai sebelum fajar, artinya niatnya waktunya dari malam sampai paling mentok sebelum fajar, fala siyamalahu, enggak ada puasa baginya. Ini kalau puasa wajib. Jadi puasa wajib kata penulis niat harus dari malam hari, paling akhir sebelum fajar yang kedua. Lewat daripada itu maka tidak sah puasanya. Ini menurut penulis kitab ini. Kemudian beliau katakan, faman nawa sauman fin nahar, barang siapa yang niat berpuasa di siang hari, walam yud'im syai'an, dan dia belum makan suatu apapun, artinya belum melakukan pembatal-pembatal puasa, lam yujizihu, nggak boleh dia puasa, illa fi siyami tatayyub, kecuali kalau puasanya adalah puasa yang sunnah. Kalau puasa yang wajib harus malam hari atau sebelum terbit fajar. Kalau setelah terbit fajar maka nggak sah. Itu kalau puasa yang wajib. Kalau puasa sunnah setelah terbit fajar sah. Ya, sampai kapan batasnya nanti kita jelaskan. Fayajuzu biniyati minan nahar. Kalau dia puasa sunnah boleh berniat dari siang hari. Idza lam yut'im syai'an. Syaratnya kalau dia belum makan atau belum minum atau belum melakukan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Seperti apa yang disebutkan oleh Aisyah. Datang kepadaku Nabi SAW suatu hari. Kemudian Rasul bertanya, apakah kalian memiliki makanan? Maka Aisyah berkata, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya puasa. Adapun puasa wajib, maka tidak sah niat di siang hari. Dia harus niat di malam hari sampai akhirnya sebelum fajar. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama, kapan niat itu dilakukan? Kalau puasa yang wajib, niat dilakukan di malam hari, paling akhir sebelum fajar yang kedua. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man lam yubayyitin niyah fala siyamalahu. Orang yang tidak meniatkan puasa dari malam hari, maka enggak ada puasa baginya. Termasuk dianggap malam sebelum terbit fajar, walaupun hanya sesaat. Ini kalau puasanya puasa wajib. Seperti puasa kafarah,
puasa nazar, puasa Ramadan, dan puasa qadha. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, dia boleh niat walaupun setelah terbit fajar. Di sini terjadi perbedaan ulama kapan akhir niat berlangsung bagi puasa yang sunnah. Sebagian ulama mengatakan sebelum tergelincir matahari. Sebagian ulama mengatakan setelah terbit fajar beberapa saat. Sebagian ulama mengatakan sebelum matahari sampai di atas kepala. Kesimpulannya, terjadi perbedaan di antara mereka sampai kapan akhir waktu niat untuk puasa yang sunnah. Karena pembahasan kita adalah puasa Ramadan, maka puasa Ramadan niatnya di malam hari. Akhir waktu niatnya sebelum fajar. Sebelum fajar yang kedua. Kemudian permasalahan kedua, apakah cukup satu niat untuk 1 bulan atau setiap malam dia harus berniat? Permasalahan, apakah cukup satu niat untuk 1 bulan? Kan kita kan puasa Ramadan berapa bulan? 1 bulan. Niatnya berapa? Niatnya 1 bulan, berarti cukup 1 sekali sebulan. Atau setiap malam dia harus niat. Di sini terjadi khilaf antara ulama. Terjadi perbedaan antara ulama. Seperti antum ada perbedaan, ya, ulama banyak perbedaan. Ya kan? Subhanallah. Apa kata para ulama? Pendapat yang pertama, 1 cukup sebulan. Dikasih alasan. Alasannya karena yang namanya puasa Ramadan 1 bulan. Sehingga ketika dia mau berpuasa, tidak ditemukan dari seorang muslim ketika bertemu Ramadan kecuali dia meniatkan 1 puasa untuk sebulan atau meniatkan puasanya untuk sebulan. Itu langsung terbetik dalam jiwa manusia. Ketika datang Ramadan, dia akan berpuasa sebulan. Kan gitu ya? Ini pendapat yang pertama. Mereka mengibaratkan puasa Ramadan seperti sholat, 1 kesatuan. Antum sholat, niatnya berapa kali? Sholat maghrib 3 rakaat. Berapa kali niatnya? Sekali saja kan? 1 kesatuan. Kan gitu ya? Sehingga kata mereka ini, puasa itu seperti sholat, sekali sampai sebulan demikian. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak. Harus setiap malam mendatangkan niatnya. Dalilnya hadis Nabi SAW. Man lam yuwayyitin niyah fala siyama lahu. Orang yang tidak niat di malam hari, maka nggak ada siam baginya, nggak ada puasa baginya. Oleh karena itu dia harus meniatkan puasanya setiap malam. Harus meniatkan puasanya setiap malam. Membantah pendapat yang pertama dengan berkata, kalau dikatakan puasa seperti bulan Ramadan, puasa seperti sholat, maka tidak, katanya. Kenapa? Kalau sholat itu memang 1 kesatuan. Selama 4 rakaat, 3 rakaat itu 1 kesatuan. Tapi puasa ada waktu berbuka. Ketika dia berpuasa di siang hari, di malam hari dia makan. Berpuasa nggak? Nggak puasa dia di malam hari. Maka nggak sama seperti sholat. Kalau sholat dari awal sampai akhir dia nggak boleh bicara, nggak boleh melakukan pembatal-pembatalnya, betul? Tapi kalau puasa di malam hari, dia boleh nggak melakukan pembatal-pembatal? Boleh, dia boleh berjima, boleh makan, boleh minum dan lain sebagainya. Maka nggak sama seperti puasa. Puasa seperti sholat nggak sama, kata mereka. Sehingga menurut mereka harus mendatangkan niat pada setiap malam. Maka kelompok pertama membantah lagi. Kalau kalian katakan demikian, maka ingat, berbuka itu ibadah. Berpuasa ibadah, berbuka juga ibadah. Maka ini 1 kesatuannya. Jadi baik, makin dibantah lagi. Baik, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, kalau dia berpuasa, kemudian dia niatkan untuk 1 bulan,
Maka ini pendapat yang rajih, yang kuat. 1 kali 1 bulan. Untuk pendapat hati-hati, setiap malam dia datangkan niat. Kan gitu ya. Kalau 1 kali 1 bulan dengan niat 1, maka sah. Kecuali kalau puasanya terputus karena sakit, karena safar, karena haid, karena nifas. Kalau nifas mungkin jauh. Karena sakit, karena safar, karena haid. Mungkin seorang wanita ketika dia niatkan di awal Ramadan untuk berpuasa full 1 bulan. Mungkin. Namun ternyata di tengah bulan Ramadan, tanggal 15 Ramadan, dia haid 3 hari. Kemudian dia ingin melanjutkan puasanya. Pertanyaannya, mendatangkan niat baru atau pakai niat lama? Niat baru. Berarti terputus kan? Berarti terputus. Maka kesimpulannya, niat berlangsung dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu sah. Dengan syarat tidak diputus 1 Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Baik karena udzur sakit, atau karena safar, atau karena haid. Bisa dipahami teman-teman? Baik. Apa hubungannya pembahasan niat, Ustaz? Apa hubungannya pembahasan niat? 1 kali Ramadan, 1 kali sampai 1 Ramadan dengan niat malam hari. Di sini mungkin kita tidak melihat penonjolan perbedaan jemaah. Tidak melihat penonjolan kenapa harus niat di malam hari. Apakah boleh niat 1 bulan 1 kali? Akan menonjol, akan nampak perbedaannya itu tatkala seorang di malam hari tidur, dia sudah niat di awal Ramadan, kan gitu ya. Kemudian masuk di Ramadan yang kelima, mungkin dia letih, kan gitu. Kemudian dia tidur, bangunnya kesiangan jam 10. Kalau mengikut niat setiap malam, sah nggak puasanya? Nggak sah, kan gitu ya. Kita melihat apa hubungannya niat. Di sini dia hubungannya. Kalau kita ngikut dengan 1 niat sampai sebulan, sah nggak dia? Sah. Kalau yang ngikut hanya 1 malam, setiap malam niat. Kalau dia ketiduran, bangun jam 10 pagi, mungkin, kan gitu ya. Karena keletihan. Mungkin dia, kalau dia siang hari sengaja capek, di malam hari dia tidur sampai kebangun kesiangan, sehingga dia bangun jam 10 pagi. Di situ berarti dia belum sempat pasang niat. Kalau dia berlaku niat 1 hingga sebulan, maka sah puasanya. Tapi kalau niatnya harus setiap malam, puasa hari itu dia tidak sah. Apa kewajibannya? Dia menahan puasa dan mengqadha di hari setelah Ramadan. Tapi pendapat yang kedua yang kuat adalah pendapat 1 kali berlaku sampai berakhirnya bulan Ramadan. Bisa dipahami teman-teman? Baik. Yang lebih hati-hati, dia akan niat pada setiap malam. Kalau dia mendatangkan niat setiap malam, berarti dia sudah tahu 1 bulan sudah full, ya kan? Sudah niatkan. Baik. Anak kecil di tengah bulan Ramadan, dia masuk baligh karena mimpi basah. Tadinya dia belum baligh nih, kan gitu ya. Mimpi basahnya jam 2 siang di bulan Ramadan. Nah, untuk dia apa yang harus dilakukan? Berpuasa dia. Berpuasa pada hari itu. Dia lanjutkan puasanya sampai sempurna. Jadi pertanyaannya, apakah dia dihitung puasa full atau puasa setengah? Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dihitung sejak niatnya. Niatnya kapan? Di siang hari, berarti dia dihitung dari niatnya, dari siang hari. Seperti orang yang tadi tidur, ya, bangunnya jam 11, berarti dihitung sejak niatnya sampai di sampai di malam hari. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun pendapat yang rajih, dia mendapatkan puasa yang sempurna. Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti' rinci yang sangat luas tentang kitab Zadul Mustaqni. Beliau mengatakan
Hunaka farqun, di sana ada perbedaan. Baina zawalil mani', antara hilangnya penghalang. Penghalang puasa apa saja? Haid, nifas, sakit, safar. Ini penghalang puasa. Kalau hilangnya penghalang puasa tidak sama dengan adanya sebab kewajiban puasa. Apa itu? Masuknya hilal atau baru dapat kabar hilal di siang hari. Kan gitu? Mungkin. Kemudian masuk Islam. Masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Atau sembuh dari gila di siang hari bulan Ramadan, atau masuknya baligh di siang hari Ramadan. Maka kata beliau, farajjaha li zawalil mani', beliau menguatkan kalau hilangnya penghalang, haid, nifas, itu hilang di tengah bulan Ramadan, safar, maka mereka hanya mengqadha, tidak menahan puasa. Hanya mengqadha, tidak menahan puasa. Adapun kalau datangnya sebab kewajiban di tengah siang bulan Ramadan, maka mereka menahan puasa tanpa mengqadhanya. Menahan puasa tanpa mengqadhanya. Kecuali haid, mereka tidak menahan puasanya, dan nifas. Baik, ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sudah jam 12, saya kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah. Amin. Ustadz, apabila seorang ibu rumah tangga sedangkan dia berpuasa, tapi dikala membuat masakan, dia mencicipi makanan tersebut dan lalu membuangnya dari mulutnya. Apakah puasa itu masih sah atau batal? Baik, ini bukan hanya pada ibu rumah tangga. Mungkin dia chef di sebuah restoran, mungkin dia chef dalam catering dan lain sebagainya. Kalau sekiranya memang itu menjadi profesinya atau menjadi tugasnya untuk memasak, ketika dia memasak, masakan itu butuh dicicip. Kalau dia mencicipi, boleh, dengan syarat tidak melewati kerongkongannya. Kalau melewati kerongkongannya, batal. Tapi kalau tidak melewati kerongkongannya, dia cicip rasa apa manis, asin, atau pahit, atau dan seterusnya, kemudian dia keluarkan. Maka yang demikian dianggap sah bagi para chef dan orang yang berprofesi dengannya, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang bukan bagiannya, tengok istrinya sedang masak, ini masakan spesial, kan gitu ya. Suaminya lihat, kayaknya sedap ini bunda, kan gitu. Boleh gak cicip? Kata Ustadz boleh. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Ya, boleh dengan tanda kutip kalau dia profesinya, atau kalau dia orang yang memang membutuhkan dengan demikian, seperti ibu rumah tangga, chef dan lain sebagainya. Kalau kita bukan termasuk yang itu, maka sebagian ulama menganggapnya makruh. Ya, kalau lewat sedikit saja ke tenggorokannya, maka batal puasanya. Batal puasanya. Dan namanya nyicip. Namanya nyicip seberapa? Sesendok, setengah sendok, seperempat sendok, atau secentong. Namanya nyicip ya, cicip hanya cicip. Sebatas menyicip, tidak lebih. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, saya mau tanya, dulu beberapa tahun yang lalu saya melahirkan pada 27 Ramadan. Saya lupa
apakah sudah selesai mengqadha puasa? Bila saat ini saya ingin mengqadha puasa yang tertinggal, apakah masih bisa atau saya harus bayar fidyah? Bayar fidyah itu bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Kalau ibu masih mampu berpuasa, ibu membayar puasanya. Berapa jumlahnya ibu tidak tahu, maka ibu yakinkan di atas keyakinan dibangun. Kalau ibu yakin 2, maka bayar puasanya 2. Sekarang masih ada waktu. Sekarang kita masuk berapa? 15 Sya'ban ya. 15 Sya'ban. Berarti kalau 15 Sya'ban masih sekitar 14 atau 15 hari berikutnya. Ini saya ingatkan teman-teman, yang masih punya hutang puasa tahun lalu segera dibayar. Sekarang masih ada waktu. Jangan nanti sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kalau sudah bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka dia wajibnya 2. Yang pertama qadha, yang kedua bayar kafarahnya. Kafarahnya yaitu memberikan makan. Dia harus bayar 2 kali. Maka sebelum habis waktunya, dia tuntaskan sekarang. Kecuali kalau ada orang yang mungkin dia sakit menahun, kemudian dia tidak sempat mengqadha sampai bertemu Ramadan berikutnya, maka yang demikian tidak. Ya, yang demikian tidak. Baik, ada yang ditanyakan? Bismillah. Saya telah akhir baligh haid. Saya telah akhir baligh haid sejak kelas 4. Kelas 4 usia berapa itu? 10 tahun. Iya, subhanallah. Berarti kelas 6 sudah bisa lahiran ya? Nah? Iya, sudah bisa ini. Kelas 6 usia berapa? 12 ya. Tapi Imam Syafi'i pernah menemukan riwayat bahwasanya wanita nifas di usia 9 tahun. Wanita nifas di usia 9 tahun. Maka di sini ada bantahan bagi orang-orang yang menuduh Nabi menikahi anak kecil usia 9 tahun. Kan gitu ya? Baik. Bismillah, saya telah akhir balik haid sejak 4 SD. Sekarang saya sudah belajar agama di kajian di umur 22 tahun. Saya tidak pernah membayar dari dahulu. Maksudnya saya tidak pernah membayar dari dulu. Saya berpuasa sekaligus memberi makan fakir miskin juga kah? Jadi gini ya, mungkin sejak SD sudah haid, nggak pernah puasa, nggak pernah bayar fidyah, kan gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Para ulama menyebutkan meninggalkan puasa dengan menyengaja, bersamaan meyakini kewajiban puasa itu, maka orang yang demikian menurut Imam Ahmad ibn Hanbal dia kufur, murtad. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan walaupun dia meyakini kewajibannya, dia dianggap murtad dan dia harus dipenggal kepalanya. Ini pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Tegas Ustaz, memang tegas, kan gitu ya. Baik, pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur. Kalau dia meyakini kewajibannya, dia tidak dianggap sebagai murtad, tapi dia dosa besar. Dosanya lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada minum khamar. Disebutkan di dalam syarah kitab Al-Kabair milik Imam Az-Zahabi. Kalau saya Ustaz dari 4 SD sampai umur 22 tahun, karena saya baru ngaji, dulu saya nggak tahu bagaimana yang saya harus lakukan. Yang paling penting ibu bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Apakah saya bayar fidyah? Tidak. Saya qadha? Tidak. Tapi taubat dengan taubatan nasuha,
dengan 7 syarat taubat ibu penuhi. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Niatkan betul-betul taubatnya karena Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan dosa tersebut. Bertekad kuat dengan janji tidak mengulangi kembali atas dosa tersebut. Yang keempat, ini kalau ada kaitan dengan manusia, diselesaikan urusannya. Yang kelima, bertaubat sebelum waktu taubat habis, yaitu sebelum matahari terbenam dari tempat terbitnya. Yang ketujuh, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Itu 7 syarat taubat yang harus dipenuhi. Jika dia penuhi 7 syarat taubat tersebut, karena ini hanya kaitan dengan dengan Allah, maka hanya 6 saja. Kaitan dengan manusia tidak. Karena kaitan dengan Allah, maka hanya 6 saja. Maka dia penuhi itu cukup baginya. Dengan sungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah, tidak mengulangi akan perbuatan yang dia lakukan tersebut, dosa yang dia buat tersebut. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.